aplikasi baru tercantum di antarmuka ekosistem mainnet dan pembaruan pada opsi pemulihan akun. Update terbaru dari Picor Team. Well, jos gandos, kotos, yes you. Sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, pionir atau penambang mata uang kripto ataupun holder Bitcoin dimanapun berada, semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Di video kali ini kita akan membahas topik update terbaru dari Picor Team tentang antarmuka ekosistem mainnet ya, yang sudah tercantum di PayBrowser dan pemulihan akun. Blog ini menyoroti dua pembaruan terkini yang mencerminkan kemajuan berkelanjutan di seluruh ekosistem Pi. Pertama, beberapa aplikasi komunitas baru telah ditambahkan ke antarmuka ekosistem mainnet yang memperluas apa yang tersedia bagi para pionir dan memperkuat fokus jaringan pada ekosistem dan utilitas. Yang kedua, alur pemulihan akun baru telah diperkenalkan untuk membantu para pionir mengatur ulang kata sandi mereka dengan cara yang aman dan efisien. Kedua pembaruan tersebut mendukung partisipasi yang lebih luas dan pengembangan berkelanjutan seiring dengan perkembangan jaringan. Oke, di sini ada dua ya. Yang pertama tentang ekosistem yang ada di mainnet ya, di antarmuka sudah ditambahkan, kemudian nanti kita lihat aplikasinya. Kemudian ada yang keduanya email ya, untuk pemulihan akun ya, mengulang kata sandi ya. Jadi tidak perlu pihak ketiga lagi seperti server telekomunikasi itu ya, server ponsel itu ya, nomor telepon itu nggak perlu lagi, itu pihak ketiga lah ya gitu. Oke, dilanjut, aplikasi baru bergabung dengan antarmuka ekosistem mainnet. Sejumlah aplikasi Pi baru telah ditambahkan ke antarmuka ekosistem mainnet yang menandakan pertumbuhan berkelanjutan di seluruh landscape aplikasi Pi. Kelima aplikasi ini termasuk aplikasi permainan ular, aplikasi e-commerce, dan aplikasi yang menyediakan informasi tentang token Pi. Memenuhi standar jaringan untuk kualitas aplikasi, kelengkapan fungsi aplikasi, evaluasi utilitas, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan pedoman ekosistem Pi yang ketat. Nah, makanya Pi ini ketat karena memang ditujukan benar-benar nantinya menjadikan Pi ini sebagai mata uang global yang memiliki nilai yang tinggi, makanya ketat ya gitu. Karena penciptaan koinnya sendiri itu hasil nyata dari penambangan manusia nyata ya. Klik petir itu sangat berfungsi ya, itu klik petir jangan dikira cuma tadul ya, itu wah, itu prospeknya cukup lumayan karena mengidentifikasi manusia nyata ya. P ini dihasilkan dari manusia nyata. Makanya nanti ada sedikit saya bahas juga tentang nilai ganda pi ya. Banyak menanyakan tentang saya, Bang, gimana nilai ganda pi? Oke, nanti kita bahas juga sekalian ya. Kita lanjut. Setiap aplikasi baru yang dicantumkan tidak hanya memperluas apa yang tersedia bagi para pelopor saat ini, tetapi juga membantu memberikan contoh yang lebih baik bagi para pengembang di masa mendatang. Sampel. Seiring dengan semakin banyaknya aplikasi yang diluncurkan ya, ekosistem menjadi ruang yang lebih menarik dan menguntungkan bagi para pengembang komunitas, menciptakan momentum positif bagi inovasi, adopsi, dan utilitas di dunia nyata. Nah, inilah inovasi, adopsi, utilitas di dunia nyata. Ini yang secara tidak langsung akan menciptakan nilai Pi itu sendiri ya, stabil naik. Nah, seperti yang saya bahas kemarin, seandainya pun harus menjadi Pi stablecoin harus memenuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan, termasuk di Amerika, karena Pi ini layarnya memang di Amerika, harus mematuhi aturan Amerika ya, seperti Genius X kemarin. Nah, seperti itu ya. Kita yang penting fokus dulu, Anda klik petir ya, bersabar. Kemudian kalau yang punya rezeki ya, gunakan metode inisiatifnya Satoshi Nakamoto kemarin ya, beli semampunya setiap bulan, setiap minggu, ataupun setiap hari semampunya ya, simpan di wallet PayBrowser Anda. Perhatikan lagi bahwa daftar aplikasi mainnet tidak mencakup semua aplikasi mainnet. Nah, daftar aplikasi mainnet tidak mencakup semua aplikasi mainnet dan aplikasi yang siap untuk mainnet, karena pilihannya terbatas berdasarkan kualitas, utilitas yang diberikan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan pedoman ekosistem Pi.
ada banyak lagi aplikasi Pi pihak ketiga yang tidak tercantum di sini. Nah, ada lagi aplikasi pihak ketiga yang tidak masuk di ekosistem Pi itu sendiri. Beberapa aplikasi Pi pihak ketiga yang berfungsi sebagai direktori aplikasi mainnet Pi dapat menampilkan lebih banyak atau bahkan semua aplikasi mainnet, sehingga pioner dapat merujuknya untuk mendapatkan tampilan aplikasi yang tersedia secara lebih luas. Berarti ada lagi aplikasi yang tidak tercantum di mainnet gitu ya. Cuman core team itu kan mungkin tidak bertanggung jawab masalah yang pihak ketiga yang menggunakan project Pi Network tapi tidak masuk di ekosistem Pi itu sendiri. Opsi pemulihan akun baru kini tersedia ya. Alur baru telah diperkenalkan untuk pengaturan ulang kata sandi. Misalkan jika seorang pioner telah menyiapkan email terpercaya, mereka akan dikirimi tautan pengaturan ulang kata sandi ke alamat email tersebut sebagai tambahan terhadap metode yang sudah ada. Opsi tambahan ini ditujukan untuk membuat pemulihan akun lebih mudah diakses dan andal, sekaligus memastikan keamanan karena pemulihan email lebih sederhana dan murah bagi pengguna, serta andal secara umum, misalnya tidak bergantung pada operator telekomunikasi lokal. Hal ini tidak hanya melindungi akses individu Pi, tetapi juga memperkuat partisipasi jaringan secara keseluruhan dengan membantu lebih banyak orang tetap terhubung dan aktif dalam ekosistem. Oke, sudah jelas ya. Kalau mau membuat ulang kata sandi demi keamanan akun kita ya, kita pakai email yang terpercaya tadi yang kita gunakan tadi ya untuk merubah kata sandi. Oke ya, ini kelima aplikasi yang sudah berada di mainnet ya. Fruity Pi, Map of Pi, App Link for Pi. Yang lain masih pentung ya. Coba kita cek lagi. ChatGPT for Pi. Kemudian kita ke bawah lagi, belum ada ya. Nah, di sini ada GPM Global Pi Market. Nah, ini sudah masuk di mainnet. Ini sepertinya dari Indonesia ya, orang Lampung kalau nggak salah ini ya, pioner Lampung ya. Pengembangnya ya sudah masuk di mainnet. Coba kita akan cek di Global Pi Market. Kita klik di open sini. Ini sudah masuk di mainnet ya, artinya setidaknya sudah agak aman gitu kan. Tapi core team juga menyampaikan tidak bertanggung jawab sepenuhnya gitu ya. Ini ada alert obscurity ini ya. Coba ini kita lihat. How to avoid scam on Global Pi Market. In Global Pi Market GPM, we do everything possible to keep our market safe. Nah, jadi si GPM ini ya berusaha menjaga pasar itu tetap aman ya. Tetapi Anda ya, kita ini harus mengamankan Anda sendiri gitu, melakukan pengamanan sendiri akun Anda seperti itu ya. Always chat with the seller before making a purchase ya, selalu komunikasikan dengan penjual sebelum melakukan pembayaran gitu ya. Kemudian check the seller's rating and review to ensure dia reliable ya. Cek jadi Anda harus mengecek penjual itu ya, sudah memiliki tingkat rating berapa ya, kualitas market toko dia itu seperti apa, review dari orang-orang itu seperti apa. Karena ini juga GPM tidak menjamin sepenuhnya ya, seperti itu ya. Anda harus melindungi Anda sendiri, transaksi Anda sendiri gitu, harus pastikan ya, mengecek lah gitu ya. Agree on the price and shipping detail before confirm the transaction ya. Persetujuan harga detailnya ya sebelum melakukan konfirmasi pembayaran ya. Anda ngecek harga dulu seperti itu ya. Kemudian double check all detail before pressing the buy button. Cek berulang-ulang ya, 2 kali kalau perlu, cek berulang-ulang sebelum kita klik membeli ya, sebelum kita mengklik tombol untuk beli. Tuh, berarti kita harus mengecek ulang-ulang, pastikan gitu. Berarti ini memberikan kewaspadaan ya, karena vendor-vendor yang masuk di sini mungkin kan tidak tahu kan gitu, dia tidak mungkin harus satu persatu harus memastikan keamanan, menjamin keamanannya. Itu maksudnya dimaksud seperti ini ya. Oke ya, masih banyak peringatan-peringatan yang tentunya kita tetap waspada kalau masuk di Global Pi Market. Jika Anda mau membeli barang, produk dan yang lainnya harus pastikan cek ulang-ulang ya, pastikan itu sudah terpercaya belum, banyak komentar-komentarnya gimana, ada negatif enggak,
mungkin yang dimaksud begini ya, takutnya barang yang dikirim tidak sesuai, atau mungkin dia tidak sesuai yang diharapkan para pembelinya yang di sini atau pionir yang membeli barang di situ, mungkin seperti itu. Jadi kalau kita melihat tanggapan dari pembeli itu kecewa enggaknya kan nanti Anda cek dulu sebelum Anda membeli produk barang yang ada di Global P Market ini, karena penjualnya kan berbagai macam orang gitu kan, itu yang menjual produknya di Global P Market itu ya sahabatku ya, harus cek bener, cek gitu. Oke, kita lanjut. Intinya ini seperti ini. Bisa lihat Anda sendiri harganya tidak sesuai apa yang Anda harapkan ya barang-barangnya. Ini Mercedes-Benz 9000 Pi ya, kemudian ada lagi 10.000 Pi Rolls-Royce. Nah, ini juga belum tentu benar ya. Maksudnya itu apakah benar ada mobilnya enggak gitu kan. Harganya sekian. Harus Anda cek bener gitu maksudnya ya. Karena di sini kan kayak saya misalkan nih berat nawarin barang foto dan lainnya, wah saya kasih harga sekian Pi ya, Anda harus cek bener showroom tersebut gitu. Banyak lagi ada HP 300 Pi ya, iPhone 16 Pro Max ya. Jadi GPM sudah lolos tapi nilai yang digunakan tetap di bursa. Oke. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang nilai ganda ya. Banyak menanyakan tentang saya, Bang, menurut Abang gimana dari Pak siapa itu namanya Dimas Nawawi memposting tentang nilai ganda dari hasil repositorinya Pak Kosasi, proyeknya Pak Kosasi. Oke. Menurut saya sahabatku begini ya, saya pribadi ya, analisa saya, prediksi saya ya, entah itu apakah nanti dia itu inovasi baru, tetapi menurut saya, analisa saya, pai yang ada di bursa ya itu adalah hasil nyata ya, koin dari teman-teman yang tambang, dari manusia-manusia itu ya, manusia nyata, makanya ada KYC ya. Koin yang berada di bursa yang lulus KYB itu sudah lulus KYC ya, sudah melakukan verifikasi KYC, artinya sudah aman ya terhadap pencucian uang, artinya money laundering, AML, anti money laundering apa ini nyata yang ada di bursa itu nyata. Makanya ada CDLP kemarin, Satoshi Nakamoto ya memulai inisiatif CDLP ya, semampunya membeli pai di bursa itu semampunya berapa setiap minggu atau setiap bulan, berapa kemampuannya, rutin ya, disimpan di wallet Pai Browser. Artinya Pi yang ada di bursa yang Anda beli tadi ya sama yang ada Anda di Pi Browser tadi, karena bercampur koin Anda yang di wallet Anda di Pi Browser kan. Namanya Pi yang dari blockchain yaitu ya itu sudah desentralisasi. Ya, yang Anda ambil dari bursa juga sama yang ada Anda simpan di Pi. Misalkan Anda punya 100 Pi, tiba-tiba Anda membeli 1000 Pi dari bursa, Anda simpan ke wallet Pi Browser Anda, wallet non custodial tadi. Kan sudah masuk sana akan menjadi 1100 Pi. Ya sudah itu. Ya, nilai Pi ya sementara ini yang mengikuti yang ada di bursa. Seiring waktu naik jika memang Pi ini sepakati ya melakukan voting dengan dukungan aset yang nyata, backup aset dari US dollar yang terkumpul di bursa, yang kemudian dari USD dari investor mungkin, kemudian dari produk-produk lainnya seperti yang stabil ya, liquid, aset yang liquid. Nah itu baru bisa, tapi itu kan butuh proses gitu. Ya ini Amerika itu kan yang memberikan izin Pay Network di sana ya, melalui izin ya, segala regulasi kan dari Amerika, pendaftaran merek produk, kemudian dari perusahaannya Social Chain juga itu pendaftarannya di Amerika, jadi harus mematuhi aturan Amerika. Kita ketahui The Genius Act itu sudah pasti disahkan karena dari senator itu sudah lolos 60 suara itu menyatakan setuju dengan apa yang tercantum di aturan Genius Act tersebut ya. Pokok intinya adalah 1:1 ya, terutama dolar Amerika Serikat USD. Makanya ini biar apa, dolar itu tetap digunakan orang terus karena digunakan backup stabil koin. Nah seperti Pi stable coin, kalaupun mau jadi Pi stable coin ya harus membackup 1:1, bisa USD ya. Kalau emang Bitcoin dan Ethereum masuk bisa dijadikan cadangan aset ya, strategis ya, mungkin bisa dijadikan backup, bukan harus misalkan 31,4 kuadran triliun, bukan ya, bisa berupa dana yang terkumpul di bursa itu ya, kemudian
dari investor-investor yang lainnya, perusahaan-perusahaan besar yang memiliki aset yang liquid, nah, bisa dijadikan digabungkan jadi satu, ya itu baru bisa menjadi stablecoin. Nanti akan ada perubahan protokol, nah, yang sudah digarap proyeknya oleh Pak Kosasi juga, itu yang memang saat ini belum disetujui Kortim, tetapi sudah dilakukan pengetesan pengujian ya, multi chain, multi rantai, bisa menggunakan nanti ada jaringan Ethereum, ya Solana, Polkadot, Chainlink, terutama Chainlink ini luar biasa. Chainlink, nah Pi ini sudah melakukan pengujian, ya terintegrasi dengan Chainlink. Nah nanti kita bahas, saya rasa sudah saya bahas ya tentang kemarin Chainlink juga, tapi kita akan lebih mendalam lagi di next video. Yang utama nilai ganda saya tidak serak, atau menurut saya ya kurang pas, dan saya rasa mungkin itu tidak di ACC dan dunia juga banyak mencemooh nantinya, kok bingungkan. Tapi saya rasa analisa logika API yang dihasilkan itu nyata dari lewat KYC, ya, kontribusi anggota nyata sudah berada di eksternal, ya dibuka network ini, open network, ya itu bebas ya. Ya terus bang gimana, itu enak sekali itu investor yang punya uang jutaan dolar, miliaran dolar, dia borong seenaknya. Kita yang nambang bertahun-tahun ya cuman dapat segitu-gitu, dia malah dapat banyak. Nah ini begini sahabatku, kita ini diberi kesempatan ya, pionir orang-orang bawah semua seluruh dunia merata agar memiliki Pi tadi. Nah, tujuannya suatu saat kita ini mengenal teknologi mata uang kripto itu, yang pertama. Yang kedua, kebagian rezeki dengan gratis, hanya modal kuota itu pun murah. Anda bisa memiliki Pi. Seandainya nilainya nanti tinggi, Anda juga ikut menikmatinya. Apalagi kalau global consensus value tercapai, Anda juga menjadi kaya ya dari gratisan. Nah tanpa investor itu, tanpa mereka, ya ini nggak akan jalan bos, karena Pi membutuhkan likuiditas yang nyata, nah untuk memiliki nilai tadi gitu loh bos ya. Makanya di bursa itu penting, harus mengikuti bursa ya, itu uang nyata yang terkumpul dari investor. Kalau nggak ada investor, sampai mau nunggu GCP ya sampai ratusan tahun nggak akan tercapai. Backup asetnya nyata apa gitu loh. Nah, karena ini adalah mata uang gitu. Makanya Pi ketat, karena memang Pi ini nanti akan memiliki nilai yang tinggi. Saya katakan dari dulu, Pi suatu saat nanti akan memiliki nilai yang tinggi ya, keyakinan saya pribadi. Ini adalah lanjutan dari Bitcoin, butuh proses perjuangan, karena ini adalah trust, kepercayaan dunia. Nah kalau jutaan bahkan miliaran orang nanti sudah bergabung di Pi, ya bisa saja terjadi Pi ini akan tinggi nilainya, bahkan bisa tercapai nilai global konsensus nantinya. Nggak perlu ratusan tahun itu bos. Bitcoin ya Anda bilang 15 tahun mencapai 1,7 M sekarang, nggak begitu bos. Bitcoin 2003 kalau nggak salah itu ya, itu sempat jatuh di 16.000. Nah, 2003, 2004, 2005, 2 tahun sudah mencapai 107.000, bahkan 115.000 US dollar. Artinya adalah hanya waktu 2-3 tahun Bitcoin itu dari 16.000 bisa mencapai ratusan ribu, ibaratnya kan begitu. Bukan bertahun-tahun nih. Ya, artinya itu dikuasai investor. Ya, pos-pos itu. Lah kalau teman-teman ini kalau sudah memegang Pi ini, dipegang jutaan orang, walaupun investor itu nyerok pun mereka tidak bisa mengendalikan market bursa itu. Mereka akan mengikuti komunitas global ini. Mereka akan mengikuti aturan Pi Network. Ya, seperti itu sahabatku ya. Jadi nilai ganda saya kurang setuju. Ya, oke, sekian dulu video dari saya. Semoga ini bisa dipahami tentang Pi Network. Pencapaian terkini, update terkini. Bagi Anda yang mau ulang kata sandi ya, atau yang dulu hilang akunnya, kalau masih ada ingat emailnya bisa masuk lagi ya, nanti ulang lagi kata sandinya. Kemudian market yang ada di mainnet maksudnya seperti ini ya, masih banyak yang belum ke mainnet, tapi di mainnet pun nggak menjamin 100% ya. Pasti tentunya Anda kecewa kalau pionir-pionir yang lain ya, kecewa yang sudah puluhan tahun, yang sudah 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, mungkin agak kecewa kok gini. Sebenarnya kalau Anda menyadari, teman-teman mengenal Pi Network, mengenal teknologi mata uang masa depan, mengenal tentang kripto, itu sudah disyukuri. Yang tadinya awam, kemudian teman-teman memiliki, ya berkesempatan, bahkan ini sudah bisa dicairkan, itu sudah kita syukuri. Syukur alhamdulillah, kita syukuri nikmat itu. Syukur-syukur Anda sabar, ya. Anda sabar, suatu saat Pi nilai tinggi bisa menjadikan kesejahteraan buat Anda. Dunia sudah menggunakan Pi, ya.
mungkin pemerintah kita baru gerubak-gerubuk baru melistikan Pi di bursa di sini atau bursanya milik BUMN misalnya, siapa tahu BUMN besok punya bursa sendiri gitu bahkan bisa aja. Nanti teman-teman bisa nanti swab di sana atau bisa menggunakan Pi tersebut. Cuman kalau untuk alat bayar saat ini ada rupiah di Indonesia ya. Itu aja sporot ya, well jos gados kotos yes you. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.